Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Ya, doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Silviani Tarman, ya. Sri Ayam, ya. Baik, jadi hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa Fatu Makkah. Sebelum Ibu jelaskan beberapa indikator, sebelum itu Ibu akan jelaskan apa itu Fatu Makkah. Nah, Fatu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah oleh kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mereaksi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kelompok Quraisy dan membuahkan beberapa hasil seperti memeluk Islamnya beberapa orang musyrik semenanjung Arab pada tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini ada indikator yang anak-anakku harus ketahui. Nah, yang pertama pengertian Fatu Makkah. Apa itu Fatu Makkah? Nah, yang kedua, sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang ketiga, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Makkah. Yang keempat, peristiwa penting pada Fatu Makkah. Nah, untuk yang pertama kita jelaskan dulu ya mengenai apa itu pengertian Fatu Makkah. Nah, Fatu Makkah artinya pembebasan kota Mekah, yakni pembebasan kota Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Nah, yang kedua, sebab terjadinya Fatu Makkah. Penyebab Fatu Makkah, peristiwa Fatu Makkah adalah pelanggaran kaum kafir Mekah pimpinan Abu Sufyan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yaitu kaum muslimin dan musyrikin di kawasan Hudaybiyah satu sama lain saling menandatangani perjanjian perdamaian yang isinya adalah disepakatinya perdamaian selama 10 tahun antar kedua belah pihak. Namun kaum kafir Quraisy telah membantu sekutu mereka atau Bani Bakar menyerang sekutu Islam atau Bani Qazah di sebuah mata air yang dimiliki oleh Bani Qazah. Perbuatan Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Qazah merupakan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, adapun yang ketiga, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Mekah. Ada sekitar 10.000 orang dalam pasukan kaum muslimin yang akan berangkat ke Mekah di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membuat api unggun yang besar. Hal itu menarik Abu Sufyan untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Sufyan bin Haris untuk kembali dan menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa dirinya dan pasukan muslimin sedang menuju Mekah. Pembebasan kota Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada pasukannya agar tidak melakukan pertempuran dan jangan sampai meneteskan darah kecuali sangat terpaksa. Seluruh pasukan berhasil memasuki kota Mekah
tanpa menumpahkan darah kecuali pasukan Khalid bin Walid. Mereka mendapat perlawanan dari sekelompok pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi dapat didamaikan. Nah, indikator yang keempat yaitu peristiwa penting pada Fatu Makkah. Yang pertama, pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang-orang Quraisy yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan aman saat pasukan muslimin datang. Pasukan muslimin hanya menyerang orang-orang Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Menurut pendapat kalian, apa yang akan aku perbuat terhadap kalian?" Penduduk Mekah menjawab, "Kami menghendaki yang baik-baik, wahai kerabat yang mulia dan putra kerabat yang mulia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Tidak ada hukuman sama sekali atas kalian. Hari ini Allah telah mengampuni kalian." Dengan pengampunan tersebut, seluruh penduduk Mekah menyatakan Islam. Nah, yang kedua, turunnya surah An-Nasr. Peristiwa besar dalam sejarah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Yang ketiga, menghancurkan berhala di Baitullah. Pada masa sebelum Islam, di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala yang dipuja oleh kaum kafir, dianggap sebagai pemberi keselamatan dan kesejahteraan. Nama berhala tersebut yaitu Latta, Uzza, Manat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memasuki kota Makkah, seluruh berhala dihancurkan sehingga daerah sekitar Ka'bah dapat disucikan untuk melaksanakan salat dan ibadah haji. Nah, yang keempat, dikumandangkan azan pertama di Baitullah. Bilal bin Rabah untuk pertama kalinya mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin melaksanakan sholat berjamaah. Seluruh penduduk Mekah berkumpul di depan Ka'bah, tertunduk menyesal atas perbuatannya yang jahat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Sejak peristiwa Fatu Makkah, seluruh masyarakat menyatakan diri memeluk Islam. Dengan demikian, kota Mekah dibebaskan dari kemusyrikan dan seluruh umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik tanpa ada gangguan. Nah, untuk hari ini ada 4 indikator ya mengenai peristiwa Fatu Makkah. Bagaimana dengan anak-anakku? Apakah sudah mengerti atau masih ada yang belum paham? Ya, jadi Ibu ulang kembali mengenai pengertian Fatu Makkah ya. Jadi Fatu Makkah artinya di sini pembebasan kota Mekah, yakni pembebasan kota Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Bagaimana dengan anak-anakku? Apakah masih ada yang kurang dipahami? Silahkan bertanya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi atau sudah jelas penjelasan dari Ibu akan kasih soal ya. Silahkan anak-anakku ambil bukunya dan beserta pulpennya. Nah, jadi Ibu akan dikte ya mengenai soalnya. Soalnya ada 4 nomor. Coba ditulis. Nomor 1. Soalnya, bagaimanakah cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatu Makkah? Sudah?
Ya, lanjut nomor 2. Jelaskan bentuk kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fatu Makkah. Bagaimana, sudah? Ya, lanjut nomor 3. Apakah siasat dan strategi yang digunakan Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah? Bagaimana, sudah? Ya, lanjut nomor 4 atau nomor terakhir ya. Sebutkan ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Fatu Makkah. Nah, silahkan dijawab ya. Dijawab beserta dengan teman sebangkunya. Kalau sudah dijawab, Ibu akan tunjuk siapa yang akan menjawab nomor 1 dan nomor berikutnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, bagaimana dengan anak-anakku? Apakah sudah selesai? Ya, baik. Jadi Ibu tunjuk ya siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1. Coba Silvianita Arman, nomor 1. Dengan soal cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatu Makkah. Coba dijawab. Ya, betul sekali ya. Jadi cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah itu memberikan larangan atau perintah kepada kaum muslimin agar tidak membunuh kaum kafir Quraisy kecuali mereka melawan. Ya, jadi jawabannya sama semua ya. Nah, untuk nomor 2 Ibu akan tunjuk Sri AM dengan pertanyaan bentuk kesabaran Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah. Ya, silahkan dijawab. Ya, benar ya jawabannya. Jadi bentuk kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam peristiwa Fatu Makkah, Rasulullah memaafkan dengan tulus, ikhlas kepada seluruh kaum kafir Quraisy meskipun mereka pernah menyakiti beliau. Ya, baik. Jawabannya benar semua ya. Nah, lanjut di nomor 3. Siapa yang bisa? Ya, silahkan Silvianita dijawab dengan pertanyaan siasat dan strategi yang digunakan Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah. Ya, jadi jawabannya benar ya. Jadi strategi yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fatu Makkah itu memberikan ultimatum kepada penduduk Makkah apabila mereka ingin aman, maka tutuplah pintu rumah masing-masing. Masuklah ke rumah Abu Sofyan dan masuk ke dalam masjid. Untuk nomor 4 siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan dijawab nomor 4 dengan pertanyaan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Fatu Makkah. Ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya yaitu Rasulullah menjadi orang yang pemaaf dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Jadi kita sebagai umat manusia, kita harus saling memaafkan, menanamkan rasa kita harus saling memaafkan sesama manusia, tidak boleh dendam. Ya, baik ya. Untuk hari ini cukup sekian ya. Minggu depan kita akan lanjut pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Ibu tutup, ketua kelasnya bisa memimpin doa sebelum kita keluar. Doa dimulai.
Ya, Ibu ucapkan alhamdulillah. Untuk hari ini sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.